Oke, halo semuanya. Nama saya Elisha Andre Kristabel dengan NIM 2025030808 dari Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Program Studi Bioteknologi. Sekarang saya akan membawa topik tentang melawan rabies, peran vaksin dan upaya pengendalian di lingkungan. Mulai dari pengertian apa itu virus. Virus adalah agen infeksi mikroskopis atau yang sangat kecil yang terdiri dari materi genetik DNA atau RNA dan dibungkus oleh selubung protein. Virus hanya dapat berkembang biak di dalam sel organisme karena itulah cara mereka untuk mempertahankan diri. Tujuan virus hidup itu memasukkan materi genetiknya ke dalam sel inang dan berkembang biak. Virus bagi manusia sebagai stimulus untuk antibodi kita bekerja. Ini aku mau jelasin virus rabies atau dikenal masyarakat sebagai penyakit anjing gila karena sebagian besar anjing yang paling sering terinfeksi oleh virus ini. Virus ini disebabkan oleh Lissa virus dari famili Rhabdoviridae. Namun virus rabies ini bukan cuma menjangkit anjing aja, tapi juga bisa kucing, lalu musang, sigung, kera, monyet, dan lain-lain. Bahkan bisa manusia. Virus ini menular melalui air liur, gigitan, dan cakaran hewan yang terinfeksi, dan merupakan penyakit zoonosis, yaitu virus yang dapat menjangkitkan dari hewan ke manusia. Rabies menyerang sistem saraf pusat, otak, dan sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang. Dia terjadi peradangan. Next. Mekanisme dan dampak virus. Rabies dalam tubuh. Masuk ke fase awal, yaitu inokulasi dan replikasi awal. Ini virus yang terdapat pada air liur hewan atau manusia yang terinfeksi, masuk ke tubuh melalui gigitan atau luka terbuka. Lalu nggak langsung masuk ke darah atau saraf, tapi dia menginfeksi dan memperbanyak diri dulu di sel-sel otot, juga jaringan ikat, sekitar lokasi gigitan. Lalu yang kedua, fase neuroinvasi masuk ke sistem saraf. Fase ini, setelah dia memperbanyak diri di sel-sel otot dan jaringan ikat, virus bergerak menuju akson dan mengikat reseptor spesifik akson dan masuk ke dalam saraf. Fase ketiga, replikasi di sistem saraf pusat. Setelah masuk di dalam saraf, virus melakukan perjalanan mundur, yaitu dari akson kembali ke badan sel, dengan menempel pada protein dienin, lalu bereplikasi dan menyebar untuk menginfeksi neuron-neuron tetangga yang terhubung, dan proses ini berlanjut hingga mencapai sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Yang keempat, fase eksitasi dan kelumpuhan. Setelah mencapai otak, virus bereplikasi dengan sangat cepat di neuron, menyebabkan gangguan fungsi otak yang memunculkan gejala hidropobia atau aerophobia, yaitu ketakutan kepada air juga angin, lalu kelumpuhan, kejang, bahkan kematian. Lanjut ke fase kelima, yaitu penyebaran kembali atau centrifugal spread. Air liur ini dipenuhi dengan partikel virus. Lalu, hewan dan orang yang terinfeksi dapat menularkannya ke inang baru melalui gigitan dan penyebaran yang tadi saya katakan di awal. Selanjutnya, peran bioteknologi dalam melawan rabies itu ada vaksin, lalu RIG, rabies imunoglobulin, lalu diagnosis cepat seperti RT-PCR dan uji imunohistokimia, dan tes kit cepat. Lalu terapi masa depan dalam penelitian, rancang antibodi monoklonal MABS dan meneliti pendekatan mutakhir RNA interface RNAi. Lalu pengawasan dan penelitian itu memanfaatkan teknologi sequencing genom dan melakukan rekayasa genetik. Lalu kita masuk ke studi kasus. Saya akan bacakan studi kasusnya.
Itu ada seorang anak laki-laki berusia 4 tahun dengan riwayat digigit oleh anjing peliharaan sendiri sekitar 14 hari sebelum masuk rumah sakit. Area gigitan meliputi area wajah sekitar mata, kanan, dan pergelangan tangan kanan. Keluarga mencuci area gigitan tersebut dan membawa ke fasilitas kesehatan, serta mendapat penanganan rawat luka. Pasien sudah mendapatkan suntikan vaksin anti rabies atau VAR, namun tidak mendapat suntikan serum anti rabies atau SAR, dikarenakan ketidaksediaan stok saat itu. Anjing penggigit sudah dibunuh setelah kejadian, dan sampel otak anjing tersebut segera dikirim untuk melakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan FAT rabies pada anjing penggigit menunjukkan hasil positif terinfeksi rabies. Pada hari ke-16 pasca gigitan, pasien dibawa ke IGD dengan keluhan demam, mual, dan muntah sebanyak 5 kali. Pemeriksaan fisik didapatkan keadaan umum pasien tampak lemah, tanda vital dalam batas normal. Hasil pemeriksaan darah lengkap didapatkan seperti berikut. Nah, pada hari ke-16 pasca gigitan, pasien masih mengeluhkan muntah setiap makan atau minum. Pada hari ke-17, keluh muntah sedikit berkurang. Namun pasien tampak gemetaran. Pasien sulit untuk minum air dan terasa terganggu jika terkena hembusan angin. Pasien mulai tampak gelisah, bicara agak kacau, terganggu jika melihat cahaya. Pada hari ke-18, pasien tampak semakin gelisah dan bicara meracau. Tampak drooling hingga akhirnya kondisi pasien menurun dan dinyatakan meninggal 18 hari pasca gigitan. Lalu yang kedua, contoh studi kasus kedua itu VAR diberikan kepada pasien yang mengalami gigitan hewan yang diduga terinfeksi rabies dengan metode 211. Pada hari ke-0 diberikan 2 dosis yang disuntikan di deltoideus kiri dan kanan. Kemudian pada hari ke-7 diberikan 1 dosis secara intramuskular atau IM. Dan hari ke-21 diberikan 1 dosis intramuskular. Penyuntikan VAR dilakukan di daerah deltoid untuk orang dewasa. Sedangkan pada anak-anak di bawah 1 tahun, vaksin disuntikan di area anterolateral paha. Jika pasien mengalami gigitan berulang dalam periode tertentu, pemberian VAR disesuaikan dengan kondisi yang berlaku. Namun jika gigitan terjadi dalam 3-12 bulan, maka diberikan 1 dosis VA dan jika gigitan terjadi setelah lebih dari 1 tahun, pasien harus mendapatkan vaksin lengkap seperti pada kasus baru yang ada di penelitian ini, studi kasus ini. Jadi kesimpulan dari contoh studi kasus ini yaitu pemberian VAR saja tanpa disertai serum pada gigitan hewan rabies yang berat. Dalam kasus ini itu area wajah dekat sama mata dan dekat saraf tepi karena dia dekat sama otak, tidak cukup untuk mencegah kematian. Lalu keterlambatan atau ketiadaan pemberian serum antirabies yang berfungsi memberikan antibodi netralisasi secara pasif dan langsung menyebabkan virus rabies sempat mencapai sistem saraf pusat sebelum kekebalan aktif di VAR terbentuk sehingga berakibat. Kesimpulannya, rabies adalah penyakit mematikan yang menyerang sistem saraf. Pencegahan yang efektif bergantung pada penanganan yang tepat dan cepat setelah paparan. Studi kasus membuktikan bahwa untuk gigitan berat, vaksin anti rabies saja nggak cukup dan harus dikombinasiin dengan serum anti rabies untuk menetralisasi virus sebelum mencapai sistem saraf. Oleh karena itu, upaya pengendalian yang utama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk segera mencari pertolongan medis, memastikan ketersediaan stok VAR dan SAR di fasilitas kesehatan, serta melakukan vaksinasi pada hewan peliharaan untuk memutus rantai penularan di lingkungan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.